Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada pertemuan komunitas belajar pada hari ini, memberikan saya kesempatan untuk melakukan diseminasi sekaligus aksi nyata dan penerapan budaya positif dari modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah, hari ini saya sedikit berbagi praktik baik juga mengenai budaya positif, dan kepada Bapak Ibu guru semua juga mohon dukungan dan supportnya sehingga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu, jadi pada hari ini materi pembelajaran kita itu mengenai budaya positif. Bahwasanya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan sehari-hari, bahkan sampai tadi pun masih kita dapatkan guru atau kita yang memang dalam menghadapi atau menyelesaikan kasus terhadap perilaku anak yang masih bersifat negatif itu dengan cara mungkin kekerasan atau emosi yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi kebetulan pada hari ini saya ingin berbagi dan melakukan penerapan juga nantinya untuk sekolah kita mengenai budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi nanti Bapak Ibu dengan adanya materi ini mudah-mudahan kita dapat sedikit demi sedikit melakukan perubahan untuk menerapkan lingkungan yang positif seperti itu. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan ya, mungkin sedikit perkenalan aja di awal. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Leni Widya Despa. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Merangin, dan sekarang sedang menempuh pendidikan guru penggerak sampai pada modul 1.4 ini dengan penuh perjuangan Bapak Ibu. Mudah-mudahan menular kepada Bapak Ibu semua, sehingga ilmu-ilmu yang memang kami dapatkan, yang kebetulan baru berdua dengan Bu Pip menjalani, mudah-mudahan bisa nanti kami tularkan dan bisa bersama kita terapkan di sekolah kita ini. Nah Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi ini dan penerapan ini nanti seperti apa budaya positif, boleh mungkin kita untuk pembukaan Bapak Ibu, karena banyak yang cemberut kok Pak Kesek. Mohon izin Pak Kesek ya, boleh? Ayo Bapak Ibu kita senyum selama 30 detik aja. Boleh mungkin hadap-hadapan Bapak Ibu ke samping, kiri, kanan, atau cari pasangannya masing-masing. Pak Kesek dengan Pak Masuri barangkali, boleh Pak? Pak Agus dengan Bu Salamah, Pak Samin dengan Pak Nur dengan Bu Arnis, hadap-hadapan, boleh Pak? Ya karena banyak yang merengut Pak, jadi supaya kegiatan kita pada hari ini menyenangkan gitu kan, jadi alangkah lebih baiknya kita buka dengan senyuman agar Bapak Ibu walaupun masih siang, capek, tapi tadi alhamdulillah sudah makan semuanya. Mungkin boleh Bu Salamah hadap-hadapan dengan Bu Pin, Pak Samin hadap-hadapan dengan Bu Rada, ya, tapi jangan ini. Pak Pin dengan Bu Mar, mungkin boleh senyum Bapak Ibu. Bu Pak Nuk hadapan dengan Bu Arnis, Bu mohon izin Ibu. Kemudian senyum, kita mulai dari sekarang ya Bapak Ibu ya, silahkan dilihat temannya. Mungkin dengan melihat temannya permasalahan yang ada tuh. Pak Pir dengan Bu Mega permintaan Bapak Kepala Sekolah. Ya mungkin Pak Wasma mau boleh dengan Bu Wiwi hadapan. Ya kira-kira sudah Ibu salah tadi kan agak
gitu kan. Jadi waktu itu saya ajak senyum Bu. Jadi gitu ya. Jadi nanti ada ini ya Bu, ada ya setelah ini nanti kita akan jadi permintaan dari Bapak Kepala Sekolah setelah kita senyum, kayaknya senyum semua ya Pak. Alhamdulillah sudah senyum semua. Kayak mana kalau kita buka dengan ice breaking, kita menari bersama. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Ya, mohon izin Bapak Ibu ya. Saya putarkan dulu. Di mejanya boleh? Boleh kita menari bersama ya. Artinya tadi kata Pak Kepsek biar lebih semangat menyala gitu Pak ya. Boleh di. Oke Bapak Ibu, mohon Bu Arnis, Ibu Nopra, Ibu Philip mungkin bisa kita bersama. Five, four,
kompetensi atau kemampuan untuk mewujudkan budaya positif itu di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan 6 konsep di sebelahnya. Jadi dengan menerapkan 6 konsep di sebelahnya itu, kita bisa menjalankan dan menerapkan budaya positif di sekolah kita ini nanti, ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita harus tahu mengenai atau menerapkan disiplin positif. Jadi apa itu disiplin positif nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami adalah motivasi perilaku manusia. Apa aja sih yang memotivasi sehingga manusia mengeluarkan atau memberikan perilaku yang terjadi pada kehidupan dia sehari-hari. Yang ketiga, kita harus memiliki atau membuat atau menyepakati keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian kita juga harus tahu kebutuhan dasar manusia dan kita juga harus tahu apa aja posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, posisi kita sebagai guru itu ada nanti posisi kontrol restitusinya. Yang terakhir, kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi 6 langkah, 6 penerapan ini dapat kita lakukan di sekolah kita ini sehingga nantinya tujuan untuk menciptakan lingkungan yang berbudaya positif di sekolah kita ini dapat terwujud dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kita bahas ini nanti satu persatu. Nah, saya punya pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, boleh nanti dijawab oleh semangat, antusias, betah, dan bahkan senang berada di sekolah. Boleh, Umar? Pak Ibu, dari situ beda Bu. Dikasih bawa HP Bu. Dikasih HP, boleh. Ada lagi pendapat lain Bu? Oh, dengan adanya kegiatan ekstra. Wah, ada lagi Bu? Supaya siswa kita tuh antusias, kemudian senang ikut belajar. Apa yang cara kita lakukan? Diajak gotong royong ya Bu. Itu penuh tanya ya. Kemarin antara senang dan tidak senang ya. Baiklah Pak Ibu, ada lagi Pak Ibu? Mungkin Pak Samin punya pendapat Pak Samin? Bagaimana cara Pak Samin supaya anak murid Pak Samin itu merasa senang, antusias, termotivasi untuk ikut belajar dengan Pak Samin? Apa yang Pak Samin lakukan? Nyanyi, boleh. Bukit ada bukit. Bawa guru. Mungkin dengan memberikan kolaborasi belajar. Ini berdasarkan generasi. Luar biasa sekali Bu Pede, Bapak Ibu dan puasanya dengan pokoknya ya di sekolah belajar. Ya boleh di kelas pun boleh Bu. Berarti kan Bu Pin berpendapat bahwasanya dengan membuat bagaimana cara Bu Pin bisa membuat mayoritas siswa Bu Pin di kelas Bu Pin ya, supaya lebih bersemangat, antusias, betah dan senang. Bu Pin melakukan kolaborasi ya gitu. Kemudian merefleksi dan melakukan tindak lanjut ya luar biasa sekali. Mungkin berkolaborasi, anak-anak merasa senang ketemu antara mata pelajaran ini dan ini seperti mungkin lima orang lagi masuk itu. Pokoknya berkolaborasi lah antara guru ya mungkin ya. Ada lagi Pak Ibu yang punya pendapat? Mungkin Bu Wiwit di belakang, saya punya cara Bu. Saya dalam kelas bernyanyi mungkin menari atau seperti apa? Punya pendapat Bu Wiwit boleh? Bagaimana Bu Wiwit membuat cara agar anaknya itu bisa bersemangat dan antusias?
Nah, kita lihat dari beberapa pendapat teman-teman kita tadi, Umar mengatakan bahwasanya kasih HP kasih HP, kemudian ada kegiatan ekstra, ada kolaborasi baik itu antar apel atau antar siswa, kemudian memberikan praktek. Benar sekali bahwasanya mungkin dengan kita melakukan cara seperti itu bisa meningkatkan semangat dan antusias siswa. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, hal-hal lainnya yang bisa juga meningkatkan. Kita lihat seperti hal-hal berikut. Bisa kita buat pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual. Jadi dengan kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan seperti memasukkan ice breaking tadi, Bapak Ibu lah ketawa semua kan, gitu kan. Mungkin bisa juga meningkatkan semangat. Kemudian kontekstual sesuai dengan apa yang ada di hadapan dia gitu, yang ada terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menciptakan suasana sekolah atau ruang kelas yang nyaman dan bersih. Biasanya semangat ada anak-anak Bapak Ibu. Kalau ruang kelas kita nyaman, bersih, biasanya anak-anak itu akan lebih semangat untuk belajar. Kemudian lagi mungkin bisa dengan memberikan fasilitas sekolah yang lengkap dan memadai. Mudah-mudahan nanti kita bisa memenuhi ini semua. Kemudian meningkatkan memberikan guru yang adanya guru yang profesional, baik dan ramah. Nah, ini Bapak Ibu PR nih kan? PR kita bersama nih, baik dan ramah. Kalau profesional saya yakin Bapak Ibu kita semua ini lah profesional lah jadi guru kan. Mungkin tinggal kita meningkatkan sedikit-sedikit aja kompetensi kita. Nah, baik dan ramah, mudah-mudahan kita juga bisa menerapkan ini sehingga anak-anak lebih semangat dan antusias serta betah untuk selalu berada di sekolah, bahkan tidak mau pulang gitu. Nah, itu yang diinginkan sebenarnya. Kemudian yang terakhir itu adanya pembinaan siswa yang baik dan mendidik. Nah, ini tadi sebenarnya kata kuncinya itu pembinaan terhadap siswa yang baik dan mendidik. Ini sebenarnya sehari-hari tidak hanya dalam pembelajaran Bapak Ibu ya, dalam kita melakukan komunikasi sehari-hari sebenarnya itu sudah termasuk ke dalam pembinaan yang baik atau mendidik. Kata-kata yang kita lontarkan, mungkin memanggil anak seperti apa, kebiasaan kita sehari-hari itu juga termasuk ke dalam salah satu cara yang dapat membuat mayoritas siswa itu bersemangat dan antusias, betah, bahkan senang. Nah, harapan kita itu tidak hanya kita yang senang di sekolah nantinya, tapi anak-anak murid kita ini juga senang. Wah, ibu malas saya ibu di rumah aja lah, di sekolah aja lah, gitu kan? Karena saya lebih senang di sekolah Bu, berkumpul dengan Bapak Ibu guru, bertemu dengan teman-teman, melakukan hal-hal yang memang memberikan mereka atau mengembangkan kreativitas yang dimiliki, bahkan sampai seperti usaha bilang tadi adanya kegiatan ekstra kurikuler itu luar biasa sekali sebenarnya meningkatkan semangat. Mungkin kayak sekarang yang kita lihat anak-anak kita awalnya tadi pramuka gitu kan, tahu-tahu tuh melanjutkan pertandingan sepak bola kemarin lebih antusias juga. Berarti harus ada sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Nah, itu yang harus kita penuhi. Nah, Bapak Ibu, dari yang kita terapkan ini tadi, jika kita bisa menerapkan tadi ya bunga bawa HP, gitu kan? Ada kegiatan ekstra dan kegiatan-kegiatan seperti ini, hal-hal seperti ini atau cara-cara seperti ini, disitulah nanti muncul yang namanya budaya positif sekolah, Bapak Ibu. Nah, muncul ya nanti dengan sendirinya. Ketika kita melakukan pembinaan dengan baik, mendidik, berbicara dengan anak itu dengan cara yang baik, dengan cara yang ramah, kemudian ibarat kata itu menuntun sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu adalah menuntun murid itu sehingga mereka mencapai kebahagiaan mereka itu setinggi-tingginya, Bapak Ibu, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi memang tugas kita itu menuntun anak murid kita, sehingga apa? Dengan melakukan cara-cara yang positif, maka muncullah budaya positif di sekolah kita ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa mengubahnya sedikit demi sedikit. Nah, kita lihat pengertian budaya positif itu sendiri. Budaya positif itu adalah ya, kalau budaya itu biasanya kan kebiasaan kan budaya. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan hal baik yang mencakup sikap ataupun perilaku, baik sikap Bapak Ibu maupun perilaku itu
ataupun tutur kata kita oleh seluruh warga sekolah. Jadi dengan adanya pembiasaan itu yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah, maka budaya positif itu akan muncul Bapak Ibu dengan sendirinya, yaitu dari saya. Misalnya tadi kan ada curhat colongan Bu Risma sama gitu kan. Oh, terhadap ini kita contohkan terhadap siapa tadi Bu? Gali ya, terhadap Gali katanya kan. Oh, saya selalu ini dan segala macam. Ya betul, siapalah kita juga manusia biasa kan dalam mengajar. Jadi nanti kita itu tinggal melakukan 6 poin tadi nanti. Kita akan lihat kenapa anak itu seperti itu. Kita gali apakah ada hubungannya. Maka tadi saya menyampaikan, mohon maaf Bu Asma juga tadi saya menyampaikan bahwasanya kita lihat kondisi mungkin di rumah itu seperti apa. Kemudian mungkin dia butuh perhatian yang lebih, kita tidak tahu kan. Kemudian mungkin memang di rumah ada tekanan, atau mungkin memang dia memiliki perilaku atau sikap yang seperti itu. Tinggal kita bagaimana menuntun anak ini dengan cara-cara yang positif ini nanti kita lakukan. Sehingga si Gali, ini PR kita kayaknya Gali ini. Kita tengok Gali ini nanti kan. Sehingga si Gali ini memiliki perilaku yang positif nanti. Jadi ya Bapak Ibu, budaya positif itu adalah kebiasaan kita, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan nanti itu kebiasaan adalah kebiasaan yang baik itu sikap, perilaku maupun tutur kata yang akan kita terapkan di sekolah. Nah Bapak Ibu, saya punya gambar nih. Gambar apa kira-kira tuh? Wah, ninju ya. Jadi itu ada gambar kepalan tangan yang mengepal kepalan tangan. Jadi ada seorang kita lah, kan kita kepal tangan sekuat-kuatnya, ya. Nah, ketika kita mengepal tangan kita sekuat-kuatnya, kita tuh ingin membuka kepalan tangan orang nih. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk buka? Nih, orang ini bertahan nih mengepal tangan. Digelitik ketiaknya boleh. Dikasih duit. Oh, ada apa namanya tuh? Sogokan gitu ya. Kemudian apa yang kira-kira? Supaya tangan nih bisa buka. Dicubit. Wow, Bu Maria luar biasa. Dicubit. Nah, kayak mana lagi Bu Nopra? Dia kepala tangan saya ini terbuka Bu Nopra. Dilus-lus. Diajak bersama. Tapi tak bisa sudah membuka nih. Apalagi kira-kira. Dikasih gatal-gatal ya Pak Samin ya. Banyak sebenarnya cara yang bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk membuka kepala tangan ini, yang dimana orang itu udah mau membukanya gitu. Cuman cara-cara tadi apakah bisa kita masukkan ke dalam kategori budaya positif atau tidak? Dengan cara menggelitik. Apa yang terjadi itu? Pasti orang itu merasa mungkin gitu kan. Jadi contoh mana aja mungkin Bu Nopra kepala tangan, Bu Ratna gelitik Bu Nopra. Mungkin ekspresinya ada yang marah, gitu kan? Ada yang dia mempertahankan gitu. Karena apa? Mungkin yang dipertahankannya ini tak sesuatu berharga dalam kepala tangannya kan? Tak emas kan, segumpah dalam nih, dia tidak mau buka gitu. Nah mungkin dari pendapat-pendapat Bapak Ibu tadi benar bahwasanya dengan cara seperti itu bisa kita membuka, tetapi kita melihat dampaknya Bapak Ibu ya, cara yang kita lakukan itu. Jadi seperti membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda barangkali Pak Samin tadi dengan cara memberikan gatal-gatal, kemudian menggelitik atau bahkan menawari uang. Tetapi cara ini mungkin bisa menimbulkan perasaan-perasaan atau emosi-emosi yang ke arah negatif barangkali. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika kita memaksa orang ini? Kita paksa dia buka tangannya, apa yang akan terjadi? Dia megang segumpal emas dalam nih.
Kita tidak mau buka, kita paksa dia buka. Berkelahi. Wah, berkelahi kata Bu Mar tadi. Bisa jadi Bu Mar. Hanya tetap besi juga. Nah, bisa jadi berkelahi, mungkin merajuk. Wah, itu beda lagi. Apalagi di pertanyaan itu laki ya Bapak Ibu ya. Waduh. Ngeri-ngeri malah kayak gitu. Jadi Nah, apa yang terjadi? ya, apa yang akan terjadi? Ya itu berkelahi, mungkin jadi permusuhan, tak Bu? Mungkin jadi sakit hati. Wah, aku udah mau masih itu paksa-paksa kan gitulah istilahnya. Atau mungkin jadinya malah bapak gitu kan demi mempertahankan isi yang di kepala dalam kepala tangannya tadi. Nah, itu berarti kita kan tetap muncul masih budayanya tuh negatif Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana caranya agar orang ini bersedia membuka kepala tangannya? Siapa kira-kira yang bisa membukanya? Ya tadi masih bersikeras. Nah, kayak mana caranya orang yang keras tadi mau membuka kepala tangannya? Siapa kira-kira orang yang bisa membuka kepala tangannya tadi? Ada yang punya pendapat Bapak Ibu? Saya kan lagi bujuk, lagi kritik, lagi intimidasi, lagi lagu lah, sakit hati dan segala macam gitu. Tapi tetap saya mempertahankan. Nah, bagaimana supaya saya nih mau membuka kepala tangan saya nih? Dan siapa kira-kira yang bisa membuka kepala tangan saya nih? Masih tidak bisa Murada. Tidak bisa ya, saya suami sekalipun kalau kita tidak mau, tidak mau Bapak Ibu. Nah, kayak mana caranya? Dinasehati. Mungkin suami, dinasehati atau Umar. Ada lagi tidak Bapak Ibu? Ketika Bu Umar menasehati, dinasehati gitu kan, dengan cara-cara mungkin yang baik. Kalau nasihat harusnya baik-baik. Nah, kira-kira kepala tangannya tadi terbuka atau tidak? Nah, siapa yang membuka Bu? Dia sendiri. Dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang keras sekalipun gitu kan, kalau kita terus memberikan hal yang baik, kemudian pasti akan masuk ke dalam hatinya dan dengan sendirinya dia akan berpikir bahwasanya oh ya, dia akan membuka kepala tangannya dengan sendirinya. Dan yang bisa buka itu dia sendiri. Nah, seperti itulah nanti Bapak Ibu kita menerapkan budaya positif di anak. Anak itu kan perilakunya oh ini apa tadi kayak Bu Asma bilang tuh macam apa nantu atau aku gitu tadi. Nah, kayak mana caranya dia tuh bisa berubah jadi manusia kembali kan kayak gitu. Nah, dengan dinasehati masuk ke dalam hatinya pelan-pelan, kemudian anak itu memiliki kesadaran bahwasanya saya tuh bisa berubah. Nah, itu yang diharapkan di dalam budaya positif Bapak Ibu. Jadi bukan kita dari dalam diri anak-anak itu sendiri mau membuka kepala tangan tadi dengan ikhlas dan mau memberikan atau melihatkan kepada orang lain, atau mau dengan ikhlas merubah perilakunya kemudian dan perilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari ke depannya. Itu yang diharapkan Bapak Ibu ya. Nah, ini jawabannya. Bahwasanya yang bisa membukanya hanya pemilik tangan itu sendiri. Siapa yang punya tangan itu? Hanya yang buka. Dan sampai di sini kira-kira mengarah ya Bapak Ibu ke budaya positif yang akan kita terapkan nanti. Ya. Oke, kita lanjutkan. Saya punya pertanyaan juga lagi Bapak Ibu. Apakah kita setelah kita tadi berusaha membuka, setelah itu kita tahu bahwasanya dengan memberikan nasihat muncul kesadaran diri. Nah, untuk memunculkan itu semua, saya punya pertanyaan nanti ke Bapak Ibu. Apakah kita itu sudah mengenal latar belakang semua siswa kita, keluarga mereka, kepribadian mereka, ataupun pengalaman-pengalaman, ataupun kisah-kisah mereka selama mereka berada di SMP? Kira-kira Bapak Ibu sudah mengenal nggak seluruh latar belakang seluruh siswa kita itu? Mungkin kebanyakan belum ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita fokuskan kepada murid yang kita ajarkan, karena terkadang kita ada beda dengan
kelas juga kita ajarkan. Jadi kita harus mengenal Bapak Ibu, mengenal latar belakang siswa kita, keluarga mereka, bahkan kepribadian mereka, untuk bahkan pengalaman-pengalaman yang mereka alami di SMP. Sehingga nanti dengan mengetahui hal itu kita bisa tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh murid kita. Nah, yang kedua, apakah kita tahu apa yang mereka suka dan tidak suka? Pak Ibu ngajar, ya? Bapak Ibu sudah belum melakukan diagnostik awal, gitu kan? Apakah apa aja yang mereka suka, apa yang tidak mereka suka? Sudah ada belum Bapak Ibu? Nah, mungkin mulai hari ini atau besok barangkali mungkin Bapak Ibu boleh mulai melakukan asesmen diagnostik awal untuk kebutuhan belajar anak murid itu. Bapak Ibu, perlu itu kita lakukan sehingga kita tahu anak ini sukanya menonton video, mungkin belajar, anak ini sukanya di luar atau seperti apa. Jadi boleh Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan dalam bentuk apapun, nggak mesti yang kayak kayak kemarin saya pakai stick note gitu kan, pakai kertas plano seperti itu, tapi pakai karton gitu ya. Tapi tidak mesti seperti itu Bapak Ibu, pakai kertas itu tulis sana. Di situ kita baca kebutuhan belajar anak, mereka suka, tidak suka seperti apa, itu harus kita lihat di awal. Saya berbagi pengalaman tadi, saya masuk ke kelas Bu Nia, Gani, siapa yang tidak kenal Gani ya? Jadi saya masuk ke situ sekali anggota. Ayo Gani, perhatikan dulu. 2 kali saya menerapkan, saya belajar mencoba menerapkan budaya positif ini. Ternyata kalau betul kata Bapak Peksek tadi, perlu memang kayak manapun nada keras atau kayak itu memang harus tetap ada ditetapkan gitu. Tapi maksudnya tidak berlebihan lagi Bapak Ibu. Akhirnya saya itu memang keras nada saya gitu. Dan itu melanggar kesepakatan kami gitu. Jadi disitulah saya menyadari maksudnya saya minta maaf sama anak, saya minta maaf kepada kamu sudah melanggar kesepakatan, tetapi itu karena muncul dari teman kamu yang sudah berulang kali dinasihati. Nah seperti itu Pak Ibu yang dilakukan. Jadi kesepakatan awal itu perlu untuk tahu apa yang mereka suka dan tidak suka. Nah yang ketiga, apakah semua siswa itu memiliki sikap, kemampuan dan minat yang sama? Pasti berbeda Bapak Ibu. Ada yang apalagi murid kita yang buat yang suka jalan-jalan gitu. Anak muda gerak jalan gitu kan. Sebenarnya Bu, itu tuh mungkin dia memiliki kebutuhan belajar yang beda dari kawan-kawan yang lain. Gitu. Perlu kita pahami, si Fahri suka berjalan. Mungkin dengan kita masuk ke kelasku, nah Fahri, karena suka berjalan Fahri, khusus Fahri, ini soal sambil berjalan di luar, cari-cari angin, jawab soal Fahri. Mungkin kayak gitu kan? Itu gitu. Ya lagi berkelana keluar, karena sesuai dengan kebutuhan. Kalau belajar di dalam, cuma kalau lagi istirahat kalau lagi kosong, istirahat ya. Nah itu patut juga ibu selaku wali kelas dan ibu kalau ada jam belajar. Ibu kelas, juga wali kelas, punya PR, kenapa ini? Mungkin dia suka jalan jam istirahat, suka bunuh diri, begitu Bapak Ibu Fahri, perlu kita ketahui. Berarti memang berbeda sikapnya dari yang lain. Kalau Putri beda lagi. Oh, Putri beda lagi Bapak Ibu. Jadi kalau Putri mah selama berada yang terhebat lah. ya, kalau Putri ini orang pramuka, dia olahraga. Orang olahraga, dia baju batik. Nah, itu jangan sombong juga. Tapi tidak boleh kayak gitu ya, Pak. Kayak manapun, dan intinya ada bosan-bosannya lah kita mengingatkan. Mungkin memang kemampuan anak pun segitulah. Jadi kita yang harus memaklumi lah, menerima. Dan tidak bosan kita mengingatkannya. Mana tahu dengan nyanyoknya di Tony dia berubah. Oke, Bapak kita lanjutkan berikutnya. Apakah keyakinan kita ini sama dengan keyakinan siswa mengenai tata krama yang ada di sekolah? Sama tidak kira-kira Bapak Ibu? Keyakinan yang kita miliki, kalau kayak tadi kan Ibu bilang, walaupun kepala sekolah dago, kita tetap merasa bertanggung jawab. Kalau murid tadi, berarti artinya itu tidak sama, Bapak Ibu kan? Nah, kayak mana caranya biar sama dengan kita anak murid kita punya kesadaran diri, motivasi dari dalam diri untuk
memiliki rasa tanggung jawab tadi. Walaupun Bu udah masuk, buku paket ado, atau mungkin Bu paket ado pergi ke kantor cari bukti, kayak gitu dah. Nah itu yang kita harapkan, kayak gitu dah Bapak Ibu. Memimpikan murid-murid kayak gitu dah Bapak Ibu. Biar tidak ada banyak ngoceh-ngoceh kan. Capek gitu dah. Wah, tapi perilaku yang berbeda ya. Ya memang Bapak Ibu, sebenarnya memang ada pendidikan inklusif ya Pak. Nah, jadi memang ada khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus kayak gitu ya. Cuman kayaknya di sekolah kita ini belum dapat, belum ada buku itu. Jadi memang itu itulah jawaban dari Bapak Kepala Sekolah itu. Sebenarnya kalau apanya kan memang ada pendidikan inklusif ya. Fisiknya ya, kemampuannya lah gitu ya. Mungkin di situ peran diferensiasi kita. Mungkin itu, mungkin kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk anak itu. Karena perlu kita bedakan gabung tadi semuanya gitu kan. Makanya yang kita di situ agak beratnya kita digabungkan dengan anak-anak kita yang berkata itu ya mungkin kemampuannya itu ya digabungkan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu Pak, misalnya maksudnya kayak mana kita mau buat membuat keyakinan kayak kita punya itu anak itu juga punya keyakinan kayak gitu sehingga budaya positif itu terwujud, sedangkan kita memiliki murid yang kemampuannya itu di bawah kayak gitu berkebutuhan khusus lah intinya. Nah kan memang agak berat ya tuh yang cuman ya itu tadi seperti Pak saya bilang kan itulah PR kita sebagai guru menuntun sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam berarti itu lah bawaannya ya, bawaannya seperti itu. Semangat ya Bu. Haruskah kita guru itu langsung marah kepada siswa yang melanggar aturan sekolah tanpa mencoba memahami kenapa siswa itu melakukan hal itu? Lulus dada dulu kalau Yang takut tidak langsung marah ya. Saya yakin Pak tahap 1, 2, 3 itu segitiga restitusi Pak. Ya Pak, nanti kita tengok Bu. Betul dan 1, 2, 3 itu segitiga restitusi. Percaya diri Pak. Jadi keempat ini Pak itu modul buat itu Pak.
keluar dari kita paksakan dan kita marah tensi naik kita terus itu gue sakit pergi gitu kan yang itu yang seterusnya selanjutnya kita lari nah makanya waktu itu waktu anak yang bawa ini saya kesana kan ini saya lari deh kalau saya marah dengan anak saya lari juga di situ itu solusinya cepat yang kepadanya karena marah langsung tapi kalau bisa kita berbicara sambil menenangkan diri tapi kalau kita muncak-muncak karena tensinya juga kalau tidak ada Kalau saya nasihat diri saya, jangan sampai kamu terpengaruh satu orang. Sekarang prinsip, kamu mau berdebat satu orang kendalikan, yang waras salah. Yang waras ngalah. Bagaimana tergantung segala perusahaannya. Belajar itu ultimate itu yang waras ngalah. berarti yang dengar itu adalah pada Ya waras belajar itu ya bisa pada lagi ya. Dia nasihatnya lembut segala macam. Jadi yang waras ngalah. Dia sehebat Ya. Jadi macam dele. Berarti kan waras. Saya tidak pernah ngusir itu. Jadi banyak temuan ya, banyak temuan. Tapi orang saya tuh sebenarnya setelah sholat dipanggil anaknya mau ajak makan, Wah nih, ibu kayak marah-marah langsung nih. langsung kata bakti. Tapi itu nanti saya CGP, Ya. Kadang teori itu kayak diterapkan. kita bisa kita bermasalah tapi beberapa mungkin semua tahu lah saya kayak beberapa terus terang Pak, tapi mungkin dibilang telat. Saya tidak merasa telat karena memang kesiapan saya belum. Setelah saya mengikuti CGP itu memang banyak ilmu yang saya dapatkan. Terus terang Bapak Ibu ya, banyak ilmu yang didapatkan. Memang kita tuh memang mengendalikan tadi. Kemudian sebenarnya tuh kayak kamu harus nyogito sama murid gitu kan. Ternyata dalam pendidikan ini memang ada lah diajarkan gitu. Sebenarnya harus
Mungkin tidak di sini aja dalam kompetensi pedagogi itu kan ada ya Bapak Ibu kan, sosial itu, emosional itu, profesional itu kan, kita di mungkin Bapak Ibu kan lama ada. Ya ingat Pak, kompetensi guru dan Pak terapkan. Nah, kita ikut kegiatan atau pendidikan seperti ini sebenarnya membangkitkan kita kembali sebenarnya. Ingatkan kita tupoksi kita sebagai guru itu kayak mana sebenarnya. Dia Bu tanpa batasan umur, bukan semangat Bu. Memang ya Bapak Ibu, bukan saya merasa kayak mana lah gitu ya, tapi walaupun tidak banyak yang saya dapatkan, atau ini kan tidak tinggalnya di kepala. Iya betul sekali. Bagaimana cara kita tuh harusnya kita tuh menyelesaikan masalah lalu ya kan, sesuai dengan karena itu tadi Bu, mungkin sebenarnya orang-orang yang kita tidak tahu anaknya di rumah kayak apa gitu. Nah setelah itu mungkin di rumah kayak itu walaupun rendahnya, tapi kita cari tahu kan gitu kan, kita cari tahu gitu kan. Nah itu nanti ada Bu di dalam materi-materi berikutnya. Ya kita guyur aja Bapak Ibu. Dan ya besok pagi langsung berubah, tidak belum. Dado. Dengan ancaman Tuhan aku takutnya cuma pas di depan gitu, bukan dari diri kayak gitu. Nah, itu kan yang kita tuju itu kan perubahan karakternya, nilai kebajikan yang ya Pak, boleh Pak? Oh bukan. Tapi ada juga. Misalnya aneh-aneh itu langsung ada ancaman-ancaman buat kasih pembilang enggak. Tapi itu di mulut aja. Ya walaupun memang di mulut sebenarnya itu boleh. Waktu itu aja. Ya saya pikir dengan apa itu kan itu sudah berjalan sudah. Jadi kalau menurut saya itu pembelajaran yang lihat di TK. Di TK kan itu pembelajaran sosial seperti yang dibahas sama anaknya di mall, yang tanya ini TK. Ya itulah PR kita ya Bapak Ibu. Walaupun cuman ya betul kata Bu Arisma bilang kan cuma di mulut aja, tapi anak murid yang sudah kita keluarkan kalimat seperti itu pasti mereka punya pemikiran wah gitu kan, akhirnya pertanyaan masih dari hati. Nah jadinya mereka itu depan kita aja di belakang kita gitu. Kita tuh belajar tuh bukan jadi biar anak tuh itu karakternya yang terbentuk. Dan di depan kita, di belakang kita, anak itu, nah itu yang kita harapkan sebenarnya. Dalam pendidikan Indonesia pun seperti itu. Profil pelajaran Pancasila itu kayak gitu. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke ini kita pakai aja ya. Nah ini materi yang pertama itu. Untuk memunculkan atau menerapkan budaya positif itu langkah pertamanya itu kita harus melakukan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa Bapak Ibu? Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan kita kalau di dalam pendidikan Indonesia itu profil pelajaran Pancasila. Tapi secara umum atau universal itu banyak Bapak Ibu nilai kebajikan kayak tanggung jawab, mandiri, kasihan, menghormati, kebajikan. Pokoknya yang bersifat positif lah. Berarti itu nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan sehingga nanti disiplin positif ini dapat dilakukan oleh siswa-siswa kita. Kemudian disiplin positif ini juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin positif itu bukan muncul karena adanya aturan, tapi karena kesadaran diri atau motivasi intrinsiknya
nih. Nah, diri itu memang sadar, itu yang susah nggak sebenarnya murid gitu. Kesadaran itu susah, cuman kita bertahap dalam Bapak Ibu mengajarkan ini, bahwasanya disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri ya, yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Dia dapat mengontrol diri. Kalau kayak Gali tadi kayaknya dia tidak bisa mengontrol diri gitu kan, karena dia tidak dari kesepakatan atau keyakinan kelas dia atau dengan mengapel ataupun peraturan yang ada di sekolah gitu kan, mungkin dia tidak melihat itu, makanya tadi dia tidak masuk ke dalam, tidak bisa mengontrol diri. Kemudian Bapak Ibu, disiplin positif ini dapat membuat murid kita itu memahami dan menyadari bahwa berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian atau hukuman. Nah, paksaan, ujian atau hukuman. Jadi mungkin selama kita berpikir paksaan dan hukuman, ternyata pujian itu Bapak Ibu juga pujian itu bisa memunculkan budaya yang tidak positif Bapak Ibu. Yang memberikan pujian, yang memberikan penghargaan gitu kan, bisa memunculkan karena apa? Nanti di pihak lain ada yang merasa iri hati, sehingga yang lain itu merasa mungkin terkucilkan, terdiskriminasi. Misalnya ya, kita selalu dengan anak yang ini kita puji terus anak yang ini, puji terus anak yang ini. Nah, anak yang lain kan gitu kan. Jadi setiap pujian dan penghargaan itu tidak selalu memberikan budaya, memberikan lingkungan ataupun hal-hal yang bersifat positif. Jadi tergantung kita tadi memujinya itu gimana, pada saat kapan. Nah, itu yang terpenting. Apalagi paksaan atau hukuman, gitu kan? Kalau bisa tidak ada seperti itu, tapi memang kesadaran dari diri. Nah, tadi untuk menerapkan disiplin positif ini Bapak Ibu, dengan adanya atau terkandungnya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan tadi sudah saya sebutkan beberapa contoh, tetapi kita fokus ke pendidikan kita ya, kurikulum kita, bahwasanya kita itu dituntut untuk menumbuhkan atau memunculkan karakter peserta didik kita berdasarkan atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu 6 dimensi. Nah, dari 6 ini merupakan nilai kebajikan Bapak, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kan nilai bagus itu kan, nilai-nilai baik sebenarnya gitu. Seperti berdoa, saling menghormati gitu kan, sholat melakukan sholat berjamaah tanpa paksaan, itu kesadaran diri, itu nilai kebajikan. Mandiri misalnya anak murid itu tanpa adanya paksaan, muncul dari diri sendiri, tergerak hati sendiri, tidak dipaksa, mau aja gitu. Itu kan nilai kebajikan sebenarnya diharapkan dalam pendidikan kita. Dan begitu juga dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila lainnya. Jadi ini nilai kebajikan, di mana ini merupakan tuntutan kita, tuntutan dari pendidikan Indonesia dalam penilaian kita terhadap anak, karakternya Mbak Dewi. Ketika kita melakukan asesmen, kan yang diminta karakter dari profil pelajar Pancasila ini bisa terbentuk dengan baik atau tidak. Baik Bapak Ibu, yang kedua, satu tadinya disiplin positif untuk memunculkan budaya positif dengan melakukan menerapkan nilai-nilai kebajikan gitu kan, yang muncul dari diri murid itu sendiri, sehingga disiplin diri muncul dan muncullah disiplin positif sehingga budaya positif terwujud. Cara yang kedua yang harus kita pahami untuk budaya positif yang dapat diterapkan itu adalah dengan mengetahui motivasi perilaku manusia itu sendiri. Apa yang memotivasi manusia itu sehingga dia mengeluarkan perilaku seperti itu? Pasti kalau kita mau berbuat sesuatu, ada yang memotivasi diri kita. Saya mau belajar dengan giat karena saya pengen dapat juara 1. Ada gitu, berarti ada yang motivasi dirinya. Motivasi dirinya itu adalah pengen dapat juara 1, pengen dapat penghargaan. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia itu yang mendorong manusia itu untuk berperilaku. Yang pertama itu dia melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini banyak anak-anak kita nih, supaya tidak kena hukum, akhirnya tugas dibuat.
supaya udah kena hukum bersihkan WC, akhirnya ikut upacara. Bukankah sadar diri bahwasanya upacara itu merupakan salah satu kegiatan yang meningkatkan rasa nasionalisme sebenarnya kan? Kalau sadar, dia udah akan termotivasi karena hal ini. Jadi perilaku yang pertama itu hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Banyak yang gitu kayak gini. Yang kedua itu motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sering nggak kita Bapak Ibu kita kuis ya, yang dapat betul semua Ibu kasih coklat kayak gitu dah. Wah, barunya semangat. Dapat duit jajan 20.000, wah barunya semangat. Nah itu motivasi yang kedua, karena mereka ingin mendapatkan imbalan untuk penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga yang motivasinya itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti sebenarnya mereka harapkan. Motivasi yang ketiga ini, bahwasanya murid itu mau melakukan sesuatu karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Saya aku pengen jadi dokter, apa yang harus saya lakukan? Saya mau menjadi anak yang berakhlak mulia, saya harus menerapkan 5S, senyum sama salam sopan dan santun. Nah kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Percaya bahwasanya dengan nilai tanggung jawab dia bisa menjadi manusia yang lebih baik. Percaya dengan nilai saling menghormati, dia bisa menjadi manusia yang berkarakter. Nah, ini motivasi yang ketiga nih yang paling kita harapkan dari anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan anak murid kita yang 2.500 siswa ini kan bisa memiliki motivasi yang ketiga, menjadi orang yang memang betul-betul mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bukan karena imbalan, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan. Nah, itu yang kita harapkan. Itu cara yang kedua. Nah, jika tetap terjadi pelanggaran, ada 3 cara yang bisa dilakukan, yang biasa pun kita lakukan. Yang pertama itu biasanya kita melakukan hukuman dan ubat. Ya kan? Ubat misalnya, aku saya nggak bisa ya, atau aku mau hukuman ibu. Hukuman misalnya Aku perkalian, nah hukuman kan maksudnya tuh anak tuh mau nggak mau dia pernah dihukum gitu kan, dia melakukan itu. Kemudian yang kedua itu ada konsekuensi. Mereka tahu bahwasanya jika melakukan pelanggaran ada konsekuensi yang akan mereka terima. Nah yang ketiga ini restitusi, Bapak Ibu, yang paling penting. Ini adalah langkah tindakan yang paling pas sebenarnya untuk mewujudkan budaya muslim, yaitu dengan menggali permasalahan terhadap pelanggaran, menanyakan kemudian apa yang seharusnya dilakukan dari kesalahan yang sudah pernah dilakukan, bagaimana kedepannya. Nah itu segitiga nanti dalam restitusi, ada materinya nanti di slide berikutnya. Jadi ada 3 biasanya kita lakukan Bapak Ibu ya dalam tindakan terhadap murid, kepada murid itu terhadap pelanggaran yang dilakukan. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Nah kita pilih yang biasanya kita lakukan yang makmur, hukuman ya. Nah mulai hari ini mungkin kita lebih mengarah ke restitusi ya Bapak. Apa itu restitusi nanti kita lihat di slide berikutnya. Ini perbedaannya, tapi nanti kita lewatkan Bapak Ibu, nanti saya secara jelas terlalu panjang. Aku beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang penting Bapak Ibu tahu bahwasanya untuk meningkatkan budaya positif itu melalui 3 motivasi perilaku manusia tadi, yaitu langkah ketiganya tadi, kesadaran diri, supaya budaya positif kita dapat berjalan diterapkan yang baik. Nah yang berikutnya, supaya budaya positif ini dapat kita terapkan dengan baik, yaitu membuat keyakinan kelas. Yang saya tanyakan adalah Pak Eksen, mohon maaf karena awal pembelajaran kemarin sudah saya ingatkan juga buat Bapak Ibu yang masih awal, kemudian buatlah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, pertanyaan saya, siapa kira-kira Bapak Ibu yang sudah ada kesepakatan kelas? Sudah ada Bu?
membawa satu ini kita studio. Boleh, apa Ibu? Boleh membawa HP atas perintah guru. Jangan digunakan selain dari jam pelajaran. Terus Bu, ada lagi Bapak Ibu yang sudah buat kesepakatan kelas dengan siswanya? Saling menyayangi, Bu nih ya, belajar IPA. Apa di kelas? Kesepakatan kelas atau mata pelajaran? Ya, kesepakatan kelas mata pelajaran itu boleh Bu. Ya, sama sebenarnya. Cuma kita kan udah kayak di SD lah, kalau SD kan satu guru satu kelas kayak paling agama. Jadi kita memang betul-betul membuat per mata pelajaran itu dibuat. Saling menyayangi, ada lagi apa Bapak Ibu? Kesepakatan yang dibuat. Saling menghargai. Pak Mas, barangkali apa yang dibuat kemarin Pak Mas? Semuanya sama Pak. Saling menyayangi mungkin. Wah, itu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau dapat kita buatlah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kayak mana langkah-langkah buatnya Bu? Keyakinan kelas itu apa? Kita tengok. Keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan yang kita harus sepakat antara kita dengan murid. Jangan karena kita aja gitu. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi mudah diingat, mudah dipahami dan memang betul-betul diterapkan. Itu keyakinannya. Kemudian prosedurnya seperti apa? Kan tadi Upik ada buat, kan? Mungkin Bapak Ibu yang belum buat nanti boleh kita coba buat ya. Jadi prosedur membuat keyakinan sekolah atau kelas itu, pertama itu curah pendapat tentang peraturan sekolah atau kelas yang disepakati. Kita tulis di papan tulis atau di buku. Jadi kita berdiskusi lah, gitu kan? Kayak mana saya kemarin kira-kira apa peraturan sekolah ini nggak boleh buang sampah sembarangan Bu, katanya gitu kan? Nggak boleh, berarti itu peraturan sekolah yo. Kemudian nggak boleh berbicara kotor, kasar, kotor Bu. Oh iyalah. Kemudian kalimat yang dikeluarkan oleh murid-murid kita tadi adalah kalimat-kalimat yang bernuansa negatif sebenarnya Pak Ibu. Menggunakan kata-kata atau kalimat menyusun kalimat yang bernuansa negatif. Kenapa ada kata-kata tidak, jangan, kayak gitu. Berarti memang betul-betul seperti kita memaksakan. Itu namanya kalimat negatif. Nah, kita ubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Langkahnya dalam menyusun keyakinan kelas. Kayak mana misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ubah kalimatnya baik. Menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Kemudian apa tadi yang kedua? Tidak. Apa tadi yang kedua tadi? Ya mungkin kalau itu kan tidak boleh mengganggu orang lain. Biasanya gitu tidak. Biasanya kita kan mengeluarkan peraturan kayak gitu kan. Tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh membuli orang lain. Nanti kita ubah Bapak Ibu menjadi kalimat positif. Mungkin seperti Bu Pip bilang tadi, saling menyayangi, saling menghargai, seperti itu. Ada terdapat nilai kebajikan di dalam keyakinan kelas yang kita buat. Jadi Bapak Ibu kalimat-kalimat negatif itu sedikit demi sedikit kita ubah menjadi kalimat positif. Soalnya anak-anak ribut dan tidak boleh, jangan ribut. Biasanya kita kayak gitu, jangan ribut. Kita jangan kayak gitu. Mungkin yang kita sampaikan menjaga ketenangan di dalam kelas. Ayo semuanya menjaga ketenangan di dalam kelas. Mungkin kayak gitu. Jadi itu kalimatnya menjadi kalimat positif. Kemudian kita temukan nilai kebajikan atau keyakinan dituju. Seperti tadi membuang sampah pada tempatnya, berarti nilai kebajikannya kebersihan, tanggung jawab, dan ada nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Kemudian tinjau dan jadikan satu jika ada yang memiliki makna kesamaan keyakinan. Dari setiap aturan tadi sebanyak itu, kemudian kita ubah menjadi kalimat negatif. Kemudian kalimat positif, kemudian kalimat positif itu kita ambil nilai kebajikan apa aja yang terkandung di dalamnya.
Nah, kemudian kalau dia berhubungan kita satukan aja Bapak Ibu. Jadi tidak banyak kayak saling menghargai itu kan, saling menghargai itu berarti tidak boleh mengejek kawan, gitu kan? Berarti kan saling menghargai itu masuk dalam nilai kebajikan. Jangan mengganggu orang lain, berarti kan saling menghargai. Berarti cukup keyakinan kelas kita buat itu satu, saling menghargai. Dalam saling menghargai itu Bapak Ibu mencakup semuanya. Nah, itu menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu. Mohonlah Bapak Ibu nanti dapat membuat, apalagi wali kelas. Wali kelas tuh kalau dibuat kesepakatan kelas yang menuju ke keyakinan kelas, biasanya guru mata pelajaran ikut, paling tinggal nambah 1-2. Nah, kemudian sudah kita dan Bapak Ibu, kita menyetujui dan menyepakati dengan menandatangani keyakinan yang telah disepakati Bapak Ibu. Nah, berarti kesepakatan yang kita buat tadi, itu mungkin ditulis dalam bentuk poster atau mungkin dalam karton atau dalam kertas, tanda tangan semua warga dalam kelas itu, atau saya guru mata pelajaran tanda tangan siapa aja murid saya dalam kelas itu, semuanya menandatangani tapi menyetujui keyakinan kelas itu. Nah, baru kita tempelkan di dinding kelas di bagian yang mudah untuk dilihat oleh semua warga sekolah. Mungkin kalau guru mapel, ya ambillah satu, walaupun kita tidak wali kelas kan, khusus buat di situ keyakinan kelas mata pelajaran bahasa Indonesia, tempel di satu tempat. Jadi anak-anak betul-betul ingat, oh belajar apa di bahasa Indonesia, mungkin dengan mudah dilihat dia, oh itu kesepakatan hari ini. Itu keyakinan, jangan sampai kita tidak menerapkan keyakinan yang sudah kita buat, kesepakatan yang kita buat. Jadi itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas supaya budaya positif sekolah ini dapat diterapkan dengan baik. Boleh Bapak Ibu saya minta ini contoh ya, contoh kalimat negatif yang berujung kepada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi contohnya kalimat negatif itu atau peraturan itu, jangan membuang sampah sembarangan. Maka kita mengubah ke kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya ini tentu ada nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya, yaitu dengan membuat satu keyakinan, yaitu menjaga kebersihan. Nah, nilai kebajikan apa saja yang terkandung? Ada mandiri, dengan kesadaran diri gitu ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga kebersihan kan salah satu apa tuh istilah Arabnya, bahasa Arabnya Pak? Ya, nazafatu minal iman, jaga kebersihan itu sebagian dari iman, kan gitu. Kemudian peduli, ada nilai kebajikan peduli. Kemudian kebersihan, ya jelas lah dalam membuang sampah pada tempatnya itu berarti keyakinan itu disepakati menjaga kebersihan. Nah, Bapak Ibu, saya minta satu aja setiap Bapak Ibu untuk membuat satu buah peraturan yang ingin Bapak Ibu jadikan nanti keyakinan kelas. Boleh ya Bapak Ibu? Boleh lah ya. Boleh Pak? Izin Pak. Nanti saya kasihkan 3 Pak. Jadi di kertas warna biru kalimat negatif ini terbalik kayaknya nih. Kalimat negatif, kemudian warna pink nanti positif, kemudian kebajikannya, nilai kebajikan yang terkandungnya yaitu warna hijau.
warna merah. Warna kuning. Itu dia. Yang merah untuk kalimat apa? Yang merah kita gunakan untuk kalimat. Positif. Yang biru kalimat negatif, Pak. Yang merah kalimat positif. Yang hijau nilai kebajikan yang terkandung di dalam. Disuruh pikir. Contohnya misalnya jangan buang sampah sembarangan, itu kalimat negatif. Jadi Bapak Ibu ubah jadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian nilai kebajikan apa yang harus berjalan. Boleh bergandengan tangan. Yang hijau. Positif yang mencapai kan? Positif itu tadi. Negatif merah. Positif. Ya, jadi kertas biru itu untuk kalimat negatif. Kalimat negatif itu misalnya dengan kata-kata yang tadi jangan, tidak. Mereka tuh kayak ngajak kan. Itu negatif. Nah, yang biru negatif, yang pink positif, yang hijau nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya wajib. Yang sudah boleh Bapak Ibu tempelkan di depan. Nanti kita ambil saya copy contohnya. Pak hari ini kayaknya ada semangatnya gitu kan, Ibu Raloka. Yang biru negatif, yang pink itu positif, yang hijau nilai kebajikan. Iya Bu, cukup satu deh Bu, buatnya satu-satu. Jadi satu kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Nah, boleh ditambahkan Bu satu kalimat negatif. Ya, jadi dari kalimat negatif itu positif. Yang negatif itu kalau kita berbicara tentang negatif. Kebijakan biru. Negatif itu biru ya? Ya, negatif yang biru ya? Bisa aja, tidak
Senang Pak. Tidak berbicara sampai belum menjelaskan negatif. Ya, mana? Berarti yang negatif itu tidak. Sedikit lagi. Jangan mengganggu. Itu ada. Kata-kata negatif nih. Tidak boleh datang terlambat. Nah, kan gitu. Itu peraturan tuh. Kita buat peraturan tidak boleh datang terlambat. Berarti itu kan kalimatnya masih bernuansa negatif. Tidak boleh, kayak ada penekanan gitu ya. Kita ubah menjadi yang positif Bapak Ibu untuk mewujudkan budaya positif. Nah, kita ubah kalimat positifnya itu datang tepat waktu gitu. Berarti coba kayak itu. Atau mungkin ada tambah kecuali bila ada situasi khusus atau mendesak. Apakah itu betul? Iya Bu, betul. Nah, nanti kita buat menstabilkan identitas. Ya, Vino, berbuat salah itu biasalah. Semua orang pernah berbuat kesalahan. Nah, itu namanya menstabilkan identitas dia. Harusnya dia kan sedang emosi, kita yang itu kestabilkan biar dia aman, tenang, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu berikutnya. Nah, yang berikutnya itu validasi Bapak Ibu. Dalam validasi tindakan ini kita menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, Vino. Ternyata Vino menjawab, iya Bu, kalau malam saya tuh begadang main HP, tidurnya jam 4, jam 3 Bu. Nah, disitulah kita menanyakan Bapak Ibu. Nah, menurut kamu begadang itu bagus gak? Kayak gitu. Kemudian keyakinan apa yang kira-kira di kelas kita yang sudah kamu langgar, Vino? Iya Bu, saya melanggar keyakinan sering tidak masuk misalnya gitu. Jadi divalidasi tindakan yang salah itu. Nah, yang terakhir kita menanyakan keyakinan dari anak itu. Kedepannya anak itu maunya seperti apa. Jadi kita bukan mengarah, mau harus ini enggak, yang pasti itu rayunya anaknya. Itu segitiga restitusi. Mungkin Bu Salaman tadi sudah menerapkan itu ya. Segitiga restitusi itu mudah-mudahan dari 3 langkah segitiga restitusi ini bisa kita terapkan dengan betul sehingga sekolah SMP Negeri 19 Sorong ini benar-benar menjadi sekolah yang berbudaya positif. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya punya kata-kata terakhir. Mungkin gak sore juga, maaf Bapak Ibu ya. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Tadi di awal sudah kita buka kata-kata ini, dan di akhir kita sudah tahu 6 poin ini. Silakan nanti kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jika tidak, saya ucapkan terima kasih banyak sudah. Ya Pak? Manfaatnya sudah bagus sekali sebenarnya. Cuman kembali seperti berulang-ulang tadi tentang kata mengenal anak itu. Manfaatnya karena saya mengingat ada keluarga yang sekolah di sekolah swasta. Jadi sebelum mereka masuk ke sekolah itu, bahwa mereka itu diwawancarai oleh pihak sekolah terpisah. Pertama siswanya, kedua orang tua, misalnya keadaan sebenarnya di rumah, misalnya berapa mobilnya, apa kegiatan bapaknya, itu terpisah diwawancarai. Jadi yang saya maksud di sini, anak-anak kita banyak memang kita kenal, bahkan juga buat kelas sendiri, apa pekerjaan bapaknya.
Vino, tadi Ibu dengar dari Bu Piket katanya kamu sering datang terlambat. Apa betul? Iya Bu, betul. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali yang terlambat? Sudah 7 kali Bu. Nah, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baiklah Vino, berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju tidak? Setuju Bu. Nah, Vino, sekarang kita cari solusinya bersama, oke? Oke Bu. Vino kan datang terlambat, pasti punya alasannya. Boleh Vino ceritakan kepada Ibu, kenapa Vino sering datang terlambat? Saya datang terlambat karena Ibu kurang tidur sehingga kehilangan Bu. Baiklah, apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Nah, kalau datang terlambat ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Sangat penting Bu, karena di sini masyarakat kesulitan ambil waktu juga Bu. Ya, betul sekali. Bahwasanya menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat bagi kita. Contohnya, kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan dapat juga melatih rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Iya Bu, saya menyesal karena sudah sering terlambat. Saya juga meminta maaf Bu. Iya, Vin. Sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak lagi datang terlambat? Saya akan berusaha cepat Bu. Saya tidak akan dengan meminta maaf Bu. Agar cepat dan tidak terlambat dari sekolah saya. Ya, baiklah, Vin. Kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, sekarang kamu kembali ke kelas ya. Iya Bu. Cynthia, tadi Ibu dengar dari ketua kelas katanya kamu habis bertengkar dengan Yogi. Apa betul? Ya Bu, saya kesal. Kenapa kamu kesal? Yogi selalu mencontek tugas saya Bu, tidak hanya itu saja Bu. Saya pun juga sering dicontek, jadi saya kesal. Oh, begitu. Wajarlah jika kamu marah dan kesal. Jika Ibu pun berada di posisi kamu, Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Yogi? Saya marah Bu, saya tidak meja dan memaki-maki Yogi. Oh, begitu. Kamu berbuat seperti itu tentu ada alasannya. Ya Bu, saya sudah berusaha payah menjaga tugas dan PR saya Bu, dan dengan seenaknya Yogi menyantai, nggak mau berusaha sendiri. Masa saya diam aja Bu, nggak terima lah saya Bu. Begitu. Baiklah. Wajar jika kamu marah dan kesal karena pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Ibu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya, kamu memukul teman kamu. Nah, sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu yang marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Nah, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman Bu. Iya, betul sekali. Apakah saling menghormati antar teman itu penting buat kamu? Penting Bu. Baiklah, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harusnya kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Ya. Nah, apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan marah saya. Kalau ada teman yang menyakiti saya akan melakukan ultimatum atau IPS. Nah, tepat sekali tindakan kamu, Cynthia. Tetap semangat ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Guru hebat semuanya. Akhir kata, semoga Bapak Ibu tergerak, lekas bergerak, dan mari bersama kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Merangin berdiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kesempatan Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bino Andika Marvel, kelas 9A.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Wit. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan agar saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Ferdina Lestari, saya dari kelas 9B. Saya senang sekali diajak diskusi bersama Bu Wit untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman saya. Saya harus banyak belajar bersabar agar dapat menghormati teman-teman. Ini kita akan membuat satu kesepakatan kelas bersama pelajaran IPS ya. Kita cari kesepakatan dulu. Jadi kalau dalam melakukan pembelajaran nanti kita sepakatnya seperti apa? Ya, kamu sudah punya kesepakatan kelas bersama Walita? Sudah. Kita lanjutkan itu aja. Gimana ditulis? Belum ditulis? Tapi bukan ibu ya yang harus dong. Gambarnya bos. Nah, kita buat kesepakatan 5 aja cukup ada sama bos. Ya, 1 apa yang kita sepakati? Hah? Udah masalah itu senang ada. Kita berembuk lah. Tuh, orang tua kamu datang sekolah. Ini bapak ibu. Bertani. Bukan dari yang apa itu. Sekarang Sekolah tidak jadi operasi. dia pernah bertani. Nah, sepakatnya. 1 apa sepakatannya dengan IPS dulu. Datang tepat waktu boleh. Boleh. Kelas lah itu aturan sekolah ya. Jalan ke masuk. Dah. Nah, lanjut lagi siapa lagi tadi? Kayak fish. Mau kasih Gua tahu. Sampai 4 ya. Nah, lanjut lagi. Tadi. Ya lanjut. Punya aku mana? Punya aku mana? Yuk, siapa lagi tadi? Punya aku mana? Nah, satu lagi. Patan ya. Nah, dengarkan ya, ini adalah keyakinan kelas yang kemarin sudah kita sepakati. Melalui sekretaris tadi Bu baca ulang di bukunya. 6 keyakinan kelas inilah kita simpulkan, silahkan kamu lihat. Kemudian kita sepakati dan kita yakini. Jadi nanti kan kayak tadi di sini kan ada misalnya di sini berpenampilan rapi. Nah, tadi kan selama proses pembelajaran masih ada yang bajunya keluar, dasinya tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, itu dia sesuai dengan dia. Ya, jadi nanti inilah yang menguatkan kita ya. Kemudian ibu butuh tanda tangan kamu untuk menyepakati hal ini. Sepakat nggak dengan keyakinan ini? Ini ada berpenampilan rapi, membawa HP jika dibutuhkan, kemudian menjaga kebersihan, saling menghargai, datang tepat waktu dan berpartisipasi aktif. Nanti kalau ada tambahan kita tinggal nambahkan aja. Nah, kita tanda tangan ini secara bergantian ya. Mulai dari Raffi. Nah, ini sebaiknya saya yang sini. Merah. Dikit-dikit aja. Ya. Kalau ada yang punya feedback langsung boleh rame-rame ke depan tanda tangan. Silahkan, yuk, ayo lanjut aja. Ayo, siapa lagi yang belum? Semua
semuanya, ayo semuanya. Pinjam tipe kawannya tuh. Jangan rame-rame dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Aditya Putra. Menyusun keyakinan kelas sangat penting sekali karena dapat membuat kita lebih bertanggung jawab dan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.